Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai wanita karir perspektif gender dalam hukum Islam di Indonesia. Baik, perkenalkan, saya sendiri bernama Elsa Monika dengan NIM 10.112.1058. Baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami dan selamat menyaksikan. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Salah satu prinsip pokok ajaran Islam yaitu persamaan antara semua umat manusia, baik antara laki-laki maupun wanita, budaya, suku, dan keturunan. Yang membedakan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah kepribadian dan ketakwaannya masing-masing. Di Indonesia sendiri disebut menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini diketahui memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan wanita di Indonesia. Nilai patriarki tersebut termasuk nilai-nilai negatif karena menyebutkan bahwa wanita merupakan makhluk yang lemah, feminim, dan emosional, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang maskulin dan rasional. Islam sendiri mengajarkan kesetaraan antara wanita dan laki-laki baik dari segi apapun, termasuk dalam segi pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di berbagai bidang juga mempengaruhi pola pikir kaum wanita. Jika dulunya wanita hanya berdiam di rumah dan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah, maka sekarang wanita juga banyak terjun dan berkarir mandiri dalam segi ekonomi dan ikut dalam andil dalam dunia perpolitikan. Fenomena dalam perempuan yang bekerja atau berkarir tentunya bukan lagi hal yang baru di tengah masyarakat, karena wanita yang bekerja dan berkarir tentunya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya bukan tanpa alasan para wanita tersebut bekerja di luar rumah. Tentunya mereka ingin membantu memenuhi dalam kebutuhan rumah tangganya dan tentunya ingin memiliki pendapatan sendiri. Pandangan yang selama ini berkembang dan membudaya di lingkungan masyarakat yaitu setinggi-tingginya wanita menuntut ilmu dan bersekolah tentunya akan masuk ke dapur juga. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang harus dihilangkan dari lingkungan masyarakat, karena sudah sangat jelas banyak ayat yang menjelaskan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama dan berhak menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami angkat ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karir perspektif gender, dan yang kedua yaitu bagaimana dampak negatif dan dampak positif wanita karir di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Setelah menelusuri beberapa kajian pustaka dan menelaah beberapa penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu berhubungan dengan buku. Musdak Mulia menjelaskan dalam bukunya bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip pokok ajaran Islam terkait dengan kesetaraan antar manusia, terutama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan regulasi gender, Islam sangat menolak segala bentuk yang berupa ketimpangan dan ketidakadilan. Islam juga menolak terkait dengan budaya patriarki, budaya feudal, sistem tirani, despotik, dan yang terakhir yaitu totaliter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang diperoleh ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder, dan yang ketiga yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu terkait bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka pendekatan yang digunakan yaitu normatif dan syar'i. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Berhubung penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara.
Yang pertama yaitu riset, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan yang terakhir yaitu perpustakaan. Yang kelima, teknik pengelolaan data dan analisa data. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan dalam teknik pengelolaan data yaitu mengklarifikasi data berdasarkan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua yaitu analisis data. Teknik analisa data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama fokus diskusi grup, dan yang kedua yaitu studi kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dan kegunaannya yaitu yang pertama, bagaimana pandangan Islam terkait dengan wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Yang kedua, bagaimana dampak positif dan dampak negatif terkait dengan wanita karir di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum wanita karir. A. Pengertian wanita karir menurut pandangan Islam. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita sendiri diartikan sebagai perempuan yang dewasa. Sedangkan wanita karir adalah perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti usaha, perkantoran, dan lain-lain sebagainya. Wanita diciptakan dengan bentuk kelebihan dan keistimewaannya tersendiri. Wanita selain memegang peranan penting dalam sebuah keluarga, juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat, organisasi, dan juga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita tidak dibatasi ruang geraknya, yaitu hanya dapat bekerja sebagai domestik atau ibu rumah tangga saja, tetapi wanita juga berhak memilih dan ikut andil dalam memilih suatu profesi dan ikut terjun dalam dunia publik, yaitu salah satunya ikut dalam dunia politik. Dan tentunya tidak mengurangi kodratnya dan tidak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Dan tentunya semuanya juga harus berbarengan dan diiringi dengan baik dan mampu membagi waktunya dengan baik, dan tentunya tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam yang telah ditentukan sebagaimana pastinya. Nama saya Muhammad Said Agil dengan NIM 10.100.121.056. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Langsung saja. B. Kedudukan wanita karir dalam Islam. Wanita dan pria diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Adam dan Hawa untuk saling menolong dan menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah di bumi, menguasai segala yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita. Dalam konteks ini, perbedaan tersebut menentang untuk dikupas dalam struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan 2 kali lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung dan menceritakan mencari nafkah untuk keluarganya sendiri serta saudara-saudaranya seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 124. Pekerjaan dan aktivitas wanita yang dilakukan wanita pada masa Nabi Muhammad SAW cukup beraneka ragam sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu bersama dengan laki-laki yang ada bekerja menjadi perias, pengantin bidan, dan administrasi perintah. Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan yang mengharuskan wanita bekerja, dan seperti yang dikutip oleh Quraisy Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada masa Nabi pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat atau karena sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, tidak ada larangan dalam Islam mengenai keluarnya wanita untuk bekerja. Bahkan Islam sendiri menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, asalkan memenuhi ketentuan syariat dalam pergaulan dengan masyarakat. Pandangan ini, wanita Islam dapat berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, baik itu sosial, agama, budaya, bahkan politik. Tugas utama dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada istri, karena di dalam rumah tangga adanya relasi suami istri, tapi hubungan partner
Maka di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama yang sejajar saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, maka tidak perlu ragu untuk saling terbuka dan menyampaikan kepada pasangannya. Adapun hak-hak kaum wanita, berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita menurut pandangan ajaran Islam. Yang pertama, hak wanita dalam memiliki pekerjaan. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaan di luar tersebut tidak mengganggu tugas-tugas serumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan maupun politik. Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Yang kedua, hak dan kewajiban belajar. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar. Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Mereka semua dituntut untuk belajar. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Para wanita di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Memohon permohonan ini tentu saja yang dikabulkan oleh Nabi SAW. Adapun syarat-syarat wanita karir, syarat dan garis panduan bagi wanita pekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh seni tiap wanita bekerja, antara lain: yang pertama, bertanggung jawab terhadap keluarga; yang kedua, menjaga kehormatan; yang ketiga, mengawal perlakuan dan pergaulan; dan yang terakhir itu bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendapat izin dari walinya, baik ayah atau suami, untuk bekerja di luar rumah dan memperbolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus. Yang kedua, tidak berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Yang ketiga, tidak melakukan tabarruj dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah. Yang keempat, tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Dan yang terakhir yaitu seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syirah dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah, dan kedua telapak tangan. Di bab 3, konsep kesetaraan gender. A. Pengertian gender. Kata gender telah digunakan di Amerika pada tahun 1960-an sebagai bentuk secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Gender mulai berkembang pada tahun 1977 ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan patriarchal, kemudian menggantinya dengan isu gender. Adapun di Indonesia, istilah gender lazim dipergunakan di kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan gender. Diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin atau seks. Secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa yang berarti jenis kelamin. Dalam Women's Studies Encyclopedia, sebagaimana yang dikutip oleh Mufidah CH, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Adapun kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, dan tanpa diskriminasi. Dalam Kemendagri,
Disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan saling menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. Islam memandang wanita memiliki keistimewaan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Di dalam Al-Quran telah banyak memberitahukan kepada kita semua tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum laki-laki. Akan tetapi, data-data resmi dari berbagai lembaga internasional seperti UNPD, UNFPA, UNICEF menyebutkan secara jelas betapa kebanyakan perempuan khususnya di negara-negara berkembang, terlebih lagi negara-negara miskin yang diliputi perang dan konflik, masih mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi berbasis gender. Di antaranya, perempuan masih menjadi korban incest, pemerkosaan, kawin paksa dengan orang yang tidak disukai, dipoligami, dipaksa menikah ketika masih anak-anak, pelecehan seksual, serta tidak sedikit perempuan meninggal atas melahirkan karena tidak terpenuhi hak asasinya yang paling mendasar, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan juga mengalami upaya-upaya kemiskinan secara struktural. Secara lebih jelas, jenis kelamin atau prinsip gender dalam Islam ditegaskan dalam Quran surah Al-Ahzab. Berbagai bentuk ketidakadilan gender yang sering menjadi titik tolak terjadinya tindak diskriminasi bagi kaum perempuan, terlebih dalam dunia kerja. Selain persepsi yang sudah menjadi tradisi bahwa perempuan itu lemah, halus perasaan sehingga sulit bertindak tegas, kurang terengginas, namun karena adanya pandangan tersebut membuat adanya diskriminasi bagi kaum perempuan terlebih dalam pengembangan karirnya. Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap agama. Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik, dan faktor psikologis sang penafsir. Adapun pandangan ulama terhadap gender dalam hal kepemimpinan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, sejumlah pemikir modern berusaha menafsirkan, antara lain yang pertama Asghar Ali Engineer menafsirkan bahwa Qawwama dalam surah An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa sebagai pengakuan bahwa dalam realitas sejarah kaum perempuan saat itu posisinya sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban. Sementara laki-laki menganggap dirinya unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan pernyataan konstekstual bukan normatif. Yang kedua, Fazlur Rahman berpendapat bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena laki-laki memberi nafkah dari sebagai hartanya. Hal ini tidak bersifat hakiki, melainkan fungsional, artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri serta memberi sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami berkurang. Yang ketiga, Aminah Wadud Muhsin yang sejalan dengan Fazlur Rahman menyatakan bahwa Qawwamuma yang oleh sebagian besar diidentikan dengan superioritas laki-laki atas perempuan tidak dimaksudkan superior secara otomatis melekat pada laki-laki. Menurutnya, itu terjadi secara fungsional di mana selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Quran, yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ketika pemahaman tersebut dikemukakan dengan alasan bahwa Islam datang di tengah-tengah masyarakat yang secara mendasar memandang rendah kaum wanita, hal ini terjadi karena asumsi berbeda tapi saling memperkuat. Munawir Syazali menyatakan bahwa menurut Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas gender. D. Kesetaraan gender dalam Islam. Islam hadir di dunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat tetapi tidak berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan,
Norma itu harus ditolak. Dengan demikian pula, jika terjadi berbagai ketidakadilan terhadap perempuan, praktik keadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari, sebab bila ditelaah lebih dalam, tidak ada satupun teks baik Al-Quran maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antara manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. Dan yang terakhir yaitu Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia pada dasarnya diciptakan sama meskipun berasal dari bangsa dan suku yang berbeda. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan sekaligus penutup materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7 ingin meminta maaf apabila terdapat kekeliruan di dalam PPT maupun ucapan kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.